Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ghostalers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Kisrun bukanlah nama yang umum di desa kecil Jawa Timur yang sepi itu, tetapi takdirnya jauh lebih unik dari namanya. Kisrun lahir pada tahun 1988, tepat di tengah pusaran kemiskinan dan harapan yang tipis. Ayahnya, Pak Dullah, adalah seorang buruh tani yang tulang punggungnya telah melengkung karena memanggul beban hidup. Ibunya, Bu Karti, hanya bisa membantu dengan menjual rempeyek keliling. Hidup mereka adalah perjuangan sehari-hari, sebuah pertarungan yang jarang dimenangkan. Tahun 2002 seharusnya menjadi tahun yang cerah bagi Kisrun. Ia baru saja memasuki sekolah menengah pertama, SMP, dengan nilai yang cukup membanggakan. Bagi Kisrun, bangku sekolah adalah satu-satunya jendela menuju dunia yang lebih baik, jauh dari lumpur sawah dan jerat hutang rentenir desa. Ia menyukai matematika dan bahasa Indonesia, bercita-cita menjadi guru agar bisa membawa keluarganya keluar dari garis kemiskinan yang telah mengikat mereka selama beberapa generasi. Namun, takdir, atau lebih tepatnya realitas ekonomi yang keras, membanting pintu jendela itu tepat di wajahnya. Memasuki semester kedua tahun ajaran, Pak Dullah jatuh sakit. Bukan sakit biasa, melainkan penyakit paru-paru yang membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar. Uang yang seharusnya digunakan untuk membayar iuran sekolah dan membeli seragam baru Kisrun ludes tak bersisa. Setelah berhari-hari menahan malu karena tak bisa membayar, Kisrun akhirnya dipanggil oleh kepala sekolah. Dengan seragam yang sudah lusuh dan sepatu bolong yang ditutupi lakban, Kisrun berdiri di depan meja kepala sekolah yang dihiasi map-map tebal. "Kisrun," ujar kepala sekolah, suaranya lembut namun penuh kepastian. "Bapak tahu kamu pandai. Tapi ini aturan yayasan. Kami tidak bisa lagi menunda iuranmu. Sudah 6 bulan. Kisrun menunduk. Ia tak sanggup melihat kekecewaan di mata kepala sekolah. Ia tak sanggup membayangkan wajah ibunya jika ia dikeluarkan. Namun, ia juga tahu ayahnya membutuhkan obat lebih dari ia membutuhkan buku. Di usianya yang baru 14 tahun, Kisrun dipaksa membuat keputusan yang merenggut masa depannya. "Saya mengerti, Pak," ucap Kisrun, suaranya serak menahan tangis yang terasa mencekik di tenggorokan. "Saya minta izin, Pak. Saya berhenti sekolah." Keputusan itu, meskipun pahit, terasa seperti sebuah pengorbanan yang mulia. Ia keluar dari gerbang sekolah untuk terakhir kalinya, membawa tas kain lusuh yang kini terasa sangat ringan, seolah beban impiannya telah dicabut paksa. Langkahnya terasa berat, meninggalkan jejak kekalahan di jalan setapak desa. Sejak hari itu, Kisrun muda menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hanya menjadi seorang anak. Ia harus menjadi tulang punggung pengganti bagi keluarganya. Ia mencari pekerjaan apapun, dari mengangkut hasil panen hingga membelah kayu bakar. Namun, tubuh kurusnya yang baru tumbuh itu seringkali menyerah pada kelelahan dan bayaran yang didapatkannya sangat kecil. Hingga pada suatu sore, Pak Dullah memanggilnya. "Kisrun," panggil ayahnya, suaranya lemah. "Di desa ini, ada satu pekerjaan yang selalu dibutuhkan. Pekerjaan yang tidak butuh ijazah, tidak butuh modal, dan upahnya dibayar tunai. Itu adalah pekerjaan yang tak banyak orang mau lakukan." Ayahnya memandang ke arah bukit kecil di ujung desa, tempat deretan nisan batu berdiri. "Besok, temui Pak Karmin. Dia kekurangan tenaga."
Belajarlah dari dia, nak. Itu cara tercepat untuk mendapatkan uang untuk obat bapakmu. Kisrun menoleh, menatap pemakaman desa dengan hati yang berdebar. Pekerjaan yang dimaksud ayahnya, yang dibayar tunai dan selalu dibutuhkan, adalah menjadi penggali kubur. Pekerjaan yang menuntutnya untuk berinteraksi lebih banyak dengan kematian daripada dengan kehidupan. Kisrun tahu, ini adalah persimpangan terakhirnya. Ia harus melangkah, meskipun langkah itu membawanya jauh ke dalam tanah. Kisrun menarik napas panjang, mengangguk, dan menerima takdir barunya di bawah bayangan nisan-nisan tua. Pagi setelah keputusan pahit itu, Kisrun berjalan lunglai menuju pemakaman desa. Ia mendapati Pak Karmin, pria tua dengan otot yang keras seperti akar beringin, sedang mengasah paculnya di bawah pohon Kamboja yang rindang. Pak Karmin tidak banyak bicara. Matanya tajam dan datar, seolah sudah terlalu banyak melihat kematian hingga perasaannya ikut mati rasa. "Kamu anak Dullah? Mau bantu?" tanya Pak Karmin, suaranya kering seperti daun jatuh. Kisrun mengangguk, terlalu gugup untuk bicara. Di sini, hanya ada tanah dan takdir. Tak ada sekolah, tak ada ijazah. Hanya pacul dan doa, ujar Pak Karmin, lalu melemparkan sebuah pacul kecil kepada Kisrun. "Pegang itu. Tugas pertamamu, bantu aku merapikan gundukan lama. Jangan pernah sentuh pacul orang lain dan jangan pernah bicara saat matahari sudah tenggelam." Sejak hari itu, pemakaman desa menjadi sekolah baru bagi Kisrun. Ia belajar tentang kematian, bukan dari buku, melainkan dari bau tanah basah yang dingin, aroma bunga tabur yang layu, dan wajah-wajah duka yang datang silih berganti. Tahun 2002 bergulir menjadi 2003, lalu 2004. Awalnya, Kisrun sering muntah. Tubuh remajanya memberontak melawan bau tanah galian yang bercampur akar dan aroma samar yang menyesakan. Setiap malam ia pulang dengan punggung yang sakit dan tangan yang melepuh. Namun, dorongan untuk membeli obat ayahnya, yang kini kondisinya mulai membaik, membuatnya bertahan. Ia belajar teknik menggali dari Pak Karmin, cara menentukan kedalaman yang tepat, cara menyusun dinding kuburan agar tidak longsor, dan yang terpenting, cara menjaga ketenangan batin. "Kubur adalah rumah terakhir mereka, Kisrun," kata Pak Karmin suatu hari, sambil mengisap rokok kreteknya. "Hormati mereka. Jangan takut pada mayat. Takutlah pada mereka yang masih hidup dan punya niat jahat." Seiring waktu, Kisrun tidak hanya tumbuh lebih kuat secara fisik, lengannya membesar, kulitnya menghitam, tetapi juga secara mental. Rasa takutnya pada kegelapan dan kesendirian di pemakaman perlahan menghilang. Ia menjadi akrab dengan kesunyian malam di antara nisan. Ia bahkan mulai mengenali beberapa arwah, penghuni, lama pemakaman, yang hanya menampakkan diri sebagai bayangan lewat atau bisikan angin. Ia belajar untuk mengabaikan mereka, menerapkan prinsip Pak Karmin, abaikan apapun yang tidak memegang pacul. Memasuki tahun 2006, Kisrun bukan lagi bocah SMP yang terpaksa putus sekolah. Di usianya yang ke-18, ia telah menjadi penggali kubur penuh, seorang pemuda yang pendiam dan cekatan, diakui kemampuannya oleh Pak Karmin. Ia telah menggali puluhan liang lahat, mulai dari bayi hingga orang tua yang sudah renta. Ia tahu setiap jengkal tanah di pemakaman itu. Namun, di tengah semua rutinitas kematian itu, ada satu tipe jenazah yang selalu membuatnya gelisah. Jenazah orang kaya yang dimakamkan tengah malam dengan upacara tertutup, tanpa banyak pelayat, dengan ekspresi wajah yang tampak tegang dan tidak damai. Kisrun selalu merasakan aura dingin yang berbeda saat menggali liang untuk mereka, seolah-olah ia bukan hanya menggali lubang, tetapi juga membuka pintu menuju perjanjian gelap yang belum usai.
Kisrun hanya bisa menunduk, menggali lebih dalam, dan berharap bumi segera menutupinya. Tiba-tiba, suatu sore di awal tahun 2006, Pak Karmin mendatanginya dengan ekspresi serius yang jarang ia tunjukkan. Kisrun, panggilnya, menyerahkan uang muka yang besar. Besok lusa, kita ada tugas besar. Kiai sepuh desa kita, Mbah Holil, wafat. Beliau bukan orang biasa. Kuburannya harus sempurna, digali sendiri, tanpa bantuan orang lain. Ini kehormatan bagimu. Kau yang akan gali liang lahatnya. Ini adalah tugas pertama yang diberikan Pak Karmin sendirian setelah bertahun-tahun magang. Ini adalah pengakuan atas kematangan Kisrun. Namun, Kisrun merasakan firasat aneh. Menggali kuburan untuk seorang tokoh suci desa terasa berbeda. Ini bukan lagi sekadar liang lahat, ini adalah sebuah ritual pemisahan yang penting. Kisrun tahu, malam itu, ia akan kembali ke pemakaman sendirian untuk mempersiapkan tanah bagi Mbah Holil. Malam yang seharusnya sunyi di pemakaman terasa sangat berbeda. Kisrun tiba di lokasi yang telah ditentukan, membawa lampu minyak dan pacul kesayangannya. Udara terasa berat, bukan dingin, melainkan hening yang mengandung energi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada bisikan angin di antara pohon Kamboja. Seluruh pemakaman terasa menahan napas, menanti kedatangan jenazah Mbah Holil. Kisrun mulai menggali. Tanah di sana, anehnya, terasa lebih gembur dan mudah dipaculi dibandingkan area lain yang pernah ia garap. Namun, saat ia mendekati kedalaman yang dibutuhkan, tinggi badan orang dewasa, ia mulai merasakan perlawanan dari bumi. Setiap ayunan pacul terasa semakin berat, seolah-olah ia tidak hanya menggali tanah, tetapi juga membelah lapisan energi. Ia sadar, ini adalah tugas yang spiritual, menggali tempat peristirahatan terakhir bagi seorang sesepuh yang membawa berkah bagi desa. Setelah berjam-jam bekerja, Kisrun mencapai dasar. Ia mulai merapikan dinding-dinding liang lahat, memastikan semuanya lurus dan kokoh. Ketika paculnya menyentuh dasar liang, bukannya menyentuh tanah gembur biasa, ia merasakan benturan keras. Benda itu berada tepat di tengah-tengah dasar kuburan, di posisi di mana kepala jenazah akan diletakkan. Kisrun yakin ia tidak pernah meninggalkan apapun di sana. Dengan rasa penasarannya mendalam, Kisrun berlutut dan mengikis tanah di sekitarnya dengan tangan. Ia menemukan sebuah batu pipih yang besar, batu yang tidak seharusnya ada di kedalaman sedalam itu. Saat Kisrun mencoba memindahkan batu itu, ia merasakan sensasi dingin dan tajam menjalar dari batu itu ke telapak tangannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang sangat pelan, namun tegas, memecah keheningan yang mencekam. Kisrun membeku di dasar lubang galian. Ia mendongak, matanya mencari sumber suara. Di bibir liang lahat, di bawah cahaya lampu minyaknya yang redup, berdiri seorang pria yang tampak asing. Pria itu bertubuh tegap, berotot, dan mengenakan pakaian serba hitam khas Jawa yang sudah usang, seperti pakaian seorang jawara dari masa lalu. Wajahnya keras, penuh guratan pengalaman, dan matanya memancarkan ketenangan yang aneh. "Jangan sentuh batu itu, Kisrun," kata jawara itu, suaranya dalam dan berwibawa, seperti gema dari sumur tua. Batu itu adalah sumbu ketenangan tanah ini. Ia tak seharusnya diganggu. Kisrun terkejut. Bagaimana pria ini tahu namanya? Dan mengapa ia berada di pemakaman ini tengah malam, berpakaian seperti seorang satria yang ketinggalan zaman? "Siapa Anda, Pak?" Saya sedang menggali untuk Mbah Holil," ujar Kisrun, terbata-bata, tangannya masih memegang pacul sebagai perlindungan. Jawara itu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata.
Aku adalah penjaga di antara penjaga. Aku tahu mengapa kau menggali. Engkau adalah pemuda yang memilih pacul daripada pena demi kehormatan orang tua. Hati yang tulus itu langka. Jawara itu kemudian membungkuk sedikit ke tepi liang lahat. Ia mengeluarkan sesuatu dari balik kain hitamnya. Itu adalah sebilah keris kecil, ukurannya tidak lebih besar dari telapak tangan Kisrun, dengan bentuk bilah yang tidak biasa, menyerupai kujang, pusaka khas Jawa Barat, bukan Jawa Timur. Keris itu tampak kuno, bilahnya berwarna kehitaman, namun aura yang dipancarkannya terasa hangat dan melindungi. Pusaka ini telah lama menunggu pemilik yang tepat. Bukan untuk kesaktian, tetapi untuk melindungi yang lemah dan membuka yang tersembunyi, kata jawara itu, menjatuhkan keris kecil itu tepat ke telapak tangan Kisrun. Begitu keris menyentuh kulitnya, Kisrun merasakan kejutan energi, bukan rasa sakit, melainkan sebuah pengakuan. Keris itu langsung terasa pas, seolah-olah memang dibuat khusus untuk tangannya. Ketika Kisrun mendongok lagi untuk berterima kasih atau bertanya lebih jauh, jawara itu sudah tidak ada. Ia menghilang tanpa suara, tanpa jejak, seolah-olah ia hanya sebuah bayangan yang dibawa angin. Kisrun merinding hebat. Ia memeluk keris kecil itu erat-erat. Tugas menggali kubur untuk Mbah Holil ternyata membawa Kisrun ke dalam dunia baru, dunia yang jauh lebih gelap dan rumit daripada sekadar liang lahat di pemakaman desa. Ia tahu, pusaka ini adalah kunci yang akan membuka takdirnya yang baru. Keesokan harinya, pemakaman desa dipenuhi pelayat yang mengantar jenazah Mbah Holil. Prosesi berjalan hikmat dan tenang, sebuah penghormatan yang layak bagi seorang tokoh suci. Kisrun berdiri di samping liang lahat yang ia gali sendiri, memegang paculnya, mengamati peti mati kayu jati itu diturunkan. Ia menyadari satu hal, batu pipih yang ia temukan di dasar lubang tidak terlihat lagi, seolah-olah tanah telah menelannya kembali begitu ia selesai merapikan galian. Ketenangan yang mengalir dari liang lahat Mbah Holil terasa nyata, seolah-olah batu itu benar-benar menjadi sumbu kedamaian, seperti kata jawara misterius itu. Setelah pemakaman usai, Kisrun buru-buru pulang. Ia menyembunyikan keris kujang kecil itu di bawah kasurnya yang tipis, takut jika pusaka itu diketahui orang tuanya, mereka terlalu religius untuk percaya pada benda-benda mistis. Namun, setiap kali Kisrun memegang keris itu, ia merasakan kehangatan dan getaran halus yang menjalar, seolah keris itu adalah perpanjangan dari kesadarannya. Beberapa minggu berlalu dalam ketenangan. Rutinitas menggali kubur kembali normal, diselingi kunjungan ke apotek untuk membeli obat ayahnya. Kisrun hampir menganggap pertemuan dengan jawara hanyalah mimpi akibat kelelahan. Hingga suatu malam di akhir tahun 2006, Pak Karmin datang dengan wajah tegang, ekspresinya mengingatkan Kisrun pada keheningan yang mencekam saat menggali kubur Mbah Holil. Siapkan paculmu, Kisrun. Malam ini ada pekerjaan. Ini mendadak, ujar Pak Karmin dengan suara rendah. Yang meninggal adalah Pak Hardi. Kau tahu dia? Kisrun tentu saja tahu Pak Hardi. Dia adalah pengusaha desa yang kekayaannya melonjak cepat secara misterius. Rumahnya mewah, tetapi ia dikenal jarang berinteraksi dengan warga, dan ada bisik-bisik yang mengatakan bahwa kekayaannya diperoleh melalui cara yang tidak halal, melibatkan pesugihan di Gunung Kawi. Kisrun ingat, inilah tipe jenazah yang selalu membuatnya gelisah. Mereka tiba di pemakaman. Kisrun menggali sendiri di sudut terpencil yang sudah ditentukan, jauh dari makam-makam lain. Saat paculnya mencapai kedalaman yang cukup, sensasi dingin yang ia rasakan berbeda dari dinginnya tanah biasa. Ini adalah dingin yang menusuk hingga ke sumsum, disertai aroma aneh, bukan aroma mayat atau tanah, melainkan aroma kemenyan tua bercampur amis darah yang samar.
Saat Kisrun hampir menyelesaikan galian, tiba-tiba terdengar 4 suara yang berbeda, sangat dekat dengan tepi liang lahat. Pertama, suara kekeh tawa perempuan yang melengking, tajam dan sinis, seolah menertawakan penderitaannya. Kedua, suara geraman berat yang dalam, seperti auman harimau yang tertahan. Ketiga, suara desisan cepat yang berasal dari tanah, seperti ular raksasa yang bergerak di bawah nisan. Keempat, suara tangisan bayi yang putus-putus dan menyayat hati. 4 suara, 4 jenis makhluk yang berbeda. Kisrun membeku di dasar lubang. Ia tidak bisa melihat wujud apapun, tetapi ia yakin suara-suara itu bukan berasal dari manusia atau hewan liar. Itu adalah suara dari alam gaib. Ia belum pernah mengalami hal seeksplisit ini di tahun-tahun magangnya. Tubuh Kisrun mulai menggigil hebat. Ia refleks meraih pinggangnya, tempat ia menyelipkan keris kujang kecil itu di balik ikat pinggangnya. Begitu jari-jari Kisrun menyentuh sarung pusaka, keris itu memanas drastis. Kehangatan itu menjalar ke seluruh lengannya, seolah menyalurkan energi yang membakar. Bersamaan dengan panas itu, muncul kilatan cahaya merah samar yang memancar dari celah sarung keris. Kilatan itu hanya sekejap, tetapi cukup untuk membuat 4 suara gaib di atasnya terdiam seketika. Tawa sinis, geraman, desisan, dan tangisan itu menghilang. Udara dingin yang mencekik berganti menjadi kehangatan yang melindungi. Kisrun menyandarkan diri ke dinding kuburan, mengatur napasnya yang terengah-engah. Ia menatap keris kecil di pinggangnya. Pusaka ini bukan hanya sekadar benda kuno, ia adalah perisai, atau mungkin pemantik. Ia baru saja berhadapan dengan sesuatu yang jahat, sesuatu yang terkait erat dengan Pak Hardi, dan pusaka jawara itu bereaksi untuk melindunginya. Kisrun tahu, keempat makhluk gaib itu bukanlah hantu biasa. Mereka adalah peliharaan pesugihan yang kini kehilangan tuannya. Tugas menggali kubur Pak Hardi telah resmi menjadi tugas yang paling berbahaya dalam hidupnya. Setelah pemakaman Pak Hardi, hidup Kisrun yang awalnya keras dan sunyi, kini berubah menjadi keras dan bising. Keempat suara gaib yang ia dengar di liang lahat tidak lagi hanya muncul di pemakaman. Mereka mengikutinya. Setiap malam, saat Kisrun mencoba tidur di bilik kecilnya, ia bisa mendengar bisikan-bisikan itu dari luar dinding. Tawa perempuan yang melengking itu terdengar paling dekat, seperti sedang berdiri tepat di luar jendelanya, menertawakan kemiskinan dan kegagalannya di masa lalu. Geraman berat terdengar dari bawah rumah panggung mereka, seolah-olah ada sesuatu yang besar sedang mengintai. Namun, yang paling menyiksa adalah tangisan bayi yang putus-putus, tangisan yang begitu menyayat hati dan terdengar begitu nyata hingga Ibu Karti sering terbangun, khawatir ada bayi tetangga yang sakit. Kisrun tidak berani cerita. Ia hanya bisa tidur sambil menggenggam keris kujang yang ia simpan di bawah bantal. Setiap kali tangisan itu memuncak, keris itu akan bergetar dan memancarkan kehangatan, meredam suara-suara itu sejenak. Namun, keris itu hanya melindungi, bukan mengusir. Energi perlindungannya membuat Kisrun kelelahan, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Ayahnya, Pak Dullah, yang kondisinya mulai membaik, memperhatikan kelelahan putranya. "Kau kurang tidur, Nak. Jangan terlalu keras menggali. Biar Bapak bantu cari pekerjaan lain," kata Pak Dullah khawatir. "Tidak, Pak. Saya hanya kurang enak badan," jawab Kisrun, menyembunyikan tangannya yang selalu memegang keris. Ketegangan batin ini tak tertahankan. Kisrun memutuskan untuk melanggar aturan Pak Karmin, jangan pernah bicara tentang hal aneh. Keesokan siangnya, setelah selesai merapikan makam baru, Kisrun mendekati Pak Karmin yang sedang bersantai di bel-bel bambu. "Pak," ujar Kisrun ragu.
Saat menggali kubur Pak Hardy, saya mendengar 4 suara. Berbeda-beda. Dan rasanya sangat dingin, seperti bukan hantu biasa. Pak Karmin, yang biasanya stoik, menjatuhkan rokok kreteknya. Ia menatap Kisrun dengan mata yang serius, penuh pengetahuan yang gelap. "Kau mendengarnya?" tanya Pak Karmin, suaranya nyaris berbisik. "Bocah bodoh. Itu bukan suara biasa. Itu adalah peliharaan yang terikat pada tuannya. Pak Hardy adalah pelaku pesugihan. Dia mati mendadak, kontraknya tidak putus, dan peliharaan itu tidak mau ikut masuk ke liang lahat." Pak Karmin menjelaskan, peliharaan pesugihan seperti itu terikat oleh perjanjian darah. Mereka memberi kekayaan, dan sebagai imbalannya, mereka mendapat tumbal atau tempat tinggal. Ketika tuannya mati, mereka menjadi gelandangan gaib. "Aku tahu siapa 4 makhluk itu," lanjut Pak Karmin, menelan ludah. Tawa melengking itu adalah Wewe Gombel, pemikat. Geraman berat itu genderuwo, penjaga harta. Desisan ular itu adalah Banaspati, pengintip. Dan tangisan bayi itu, "Nak," itu adalah tumbal bayi yang ia korbankan. Ada 4 makhluk yang menuntut janji, Kisrun. 4 jenis energi gelap. Napas Kisrun tercekat. "Mengapa mereka mengikutiku?" Pak Karmin kembali merokok, asapnya mengepul tebal. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari tuannya. Dan mereka tidak bisa kembali ke alam mereka sebelum kontrak itu selesai. Mereka menganggap penggali kubur, yaitu kamu, yang terakhir kali menyentuh tanah tuannya, sebagai kunci, sebagai pintu keluar. Pak Karmin menatap keris kujang kecil yang samar-samar terlihat di balik baju Kisrun. "Aku tahu kau mendapat benda itu di kuburan Mbah Holil. Mbah Holil adalah penjaga tanah ini. Pusaka itu tidak datang padamu tanpa alasan. Ia memilihmu. Kau harus membantu mereka, Kisrun. Bukan membantu Pak Hardy, tapi membebaskan 4 jiwa yang terikat itu. Kalau tidak, mereka akan merusak hidupmu dan keluargamu hingga kamu sendiri yang menjadi tumbal kelima mereka." Kisrun menyadari bahwa perjuangan hidupnya sebagai penggali kubur kini telah berbalik menjadi pertarungan spiritual. Kehormatan yang ia cari telah berubah menjadi beban yang harus ia tanggung. Ia harus menemukan cara untuk melepaskan kutukan pesugihan Pak Hardy, demi kedamaian desa, dan demi nyawanya sendiri. Setelah percakapan singkat namun mematikan dengan Pak Karmin, Kisrun tidak bisa lagi tidur. Ia kini tahu bahwa lingkaran hitam di matanya bukan hanya karena lelah menggali tanah, melainkan karena ia tengah menjadi target dari 4 entitas jahat. Mereka tidak akan berhenti mengganggunya hingga kontrak pesugihan Pak Hardy diselesaikan, atau hingga nyawa Kisrun diambil sebagai tumbal pengganti. Kisrun menyadari bahwa ia telah menjadi jembatan antara 2 dunia, dunia orang mati yang harus ia kubur, dan dunia gaib yang kini menuntut kebebasan. Malam itu, bukannya berbaring, Kisrun mengambil keris kujang kecil dari bawah bantal. Ia membawanya ke sebuah gubuk tua di belakang rumah, tempat ia bisa menyendiri. Keris itu terasa hangat di tangannya, denyutannya kini lebih kuat, seolah-olah pusaka itu juga sedang tidak sabar. Kisrun mengingat kata-kata Jawara, bukan untuk kesaktian, tetapi untuk melindungi yang lemah dan membuka yang tersembunyi. Kisrun memutuskan untuk bermeditasi, duduk bersila di lantai gubuk yang dingin. Ia memejamkan mata, memusatkan seluruh pikirannya pada keris di telapak tangannya. Ia tidak tahu mantera apa yang harus dibaca. Ia hanya tahu satu hal, niatnya murni, yaitu untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya, serta membebaskan 4 peliharaan yang terperangkap. Saat ia memusatkan niatnya, keris itu tiba-tiba memancarkan energi. Kisrun tidak melihat cahaya fisik,
tetapi di dalam benaknya, ia melihat sebuah kilatan visi. Visi itu singkat dan cepat, fokus pada galian kuburan Pak Hardi yang baru. Ia melihat tanah galian itu, lalu peti mati Pak Hardi. Namun, fokus visi itu tertuju pada sebuah titik yang aneh, tepat di bawah tulang rusuk dan dada jenazah Pak Hardi. Di sana, ia melihat sebuah benda tersembunyi yang diletakkan bersama jenazah sebelum tanah ditimbun. Bentuknya kecil, terbungkus kain kafan yang sudah menguning, dan dari benda itulah mengalirkan benang-benang hitam yang tidak terlihat oleh mata biasa, benang yang terikat pada 4 sosok kabur yang melayang-layang di sekitar peti. Benda itu jelas adalah kunci kontrak pesugihan tersebut. Visi itu berakhir secepat ia datang. Kisrun membuka mata, napasnya tersengal. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Untuk memutuskan kutukan itu, ia tidak hanya harus mengusir para peliharaan, ia harus menghancurkan sumber ikatan mereka, benda yang dikubur bersama Pak Hardi. Dan untuk melakukannya, ia harus melakukan hal yang paling tabu dalam pekerjaannya, membongkar kembali kuburan yang baru digali. Melakukan penggalian kembali kuburan yang baru dimakamkan adalah pelanggaran besar, apalagi kuburan pelaku pesugihan. Risikonya sangat tinggi. Jika ia ketahuan, ia akan dituduh merusak makam atau mencuri. Jika ia tidak ketahuan, ia akan berhadapan langsung dengan 4 entitas yang kini menjaga tuan mereka yang mati. Kisrun melirik jam dinding tua. Pukul 1 dini hari. Waktu paling sunyi, waktu paling berbahaya. Ia bangkit, mengambil pacul dan sekopnya. Keris kecil itu ia selipkan ke dalam sarung dan ia ikatkan dengan erat di pinggangnya. Kali ini tidak hanya sebagai perisai, tetapi sebagai alat tempur dan pemandu. Ia harus kembali ke pemakaman, kembali ke kuburan Pak Hardi. Ia harus menggali lagi, bukan untuk menempatkan jiwa, tetapi untuk membebaskan jiwa. Dengan langkah berat dan jantung berdebar kencang, Kisrun meninggalkan rumahnya, menuju sudut pemakaman yang gelap. Pertarungan spiritualnya telah dimulai. Pukul 2 dini hari. Kisrun tiba di kuburan Pak Hardi. Makam itu adalah gundukan tanah segar yang dikelilingi pagar bambu sementara. Begitu Kisrun melangkahkan kaki ke area itu, udara dingin yang menusuk kembali mencekiknya. 4 aura berbeda berkumpul di sekitarnya, menekan dari segala arah. Tawa sinis melengking terdengar dari belakang pohon sawo, mencoba memancingnya berbalik. Geraman berat membuat tanah di sekitar kakinya bergetar samar. Kisrun tahu, ini adalah upaya terpadu untuk menakutinya agar melarikan diri. Kisrun mengambil paculnya. Gerakannya lambat dan hati-hati, karena ia harus bekerja diam-diam. Saat paculnya menyentuh tanah timbunan, ia merasakan perlawanan gaib yang luar biasa. Tanah itu seolah-olah lengket, berat, dan menolak untuk dicongkel, seolah ada energi tak kasat mata yang menekannya kembali. Pergi. Kau bukan tuannya. Kau akan mati di sini, penggali kubur. Sebuah bisikan tajam, berdesi seperti ular di telinganya, menyalurkan ancaman langsung dari Banaspati. Kisrun mengabaikannya. Ia menarik keris kujang dari sarungnya. Keris itu mengeluarkan aura hangat yang konstan. Meskipun bilahnya kecil, bilah kujang itu terasa padat dan berat, memancarkan ketenangan yang membantu Kisrun memusatkan niatnya. Keris itu tidak digunakan untuk menyerang, tetapi sebagai perpanjangan dari tekadnya. Setiap kali Wewe Gombel mencoba menggodanya dengan suara rengekan memelas, atau genderuwo menggoncang pohon di dekatnya, Kisrun hanya mengatupkan gigi dan membiarkan energi keris itu melindungi fokusnya. Ia menggunakan paculnya seperti seorang penari dalam kegelapan, menggali tanpa henti. Setelah hampir 2 jam, Kisrun akhirnya mencapai bilah kayu peti mati.
Suara benturan pacul dengan kayu itu terdengar memekakan telinga dalam kesunyian malam, namun syukurlah, tidak ada satupun rumah yang cukup dekat untuk mendengar. Kayu peti mati itu terasa beku, dan bahkan di balik sarung tangannya, Kisrun bisa merasakan dinginnya kematian yang tidak tenang. Ia membersihkan seluruh permukaan peti mati. Berdasarkan visi yang ia terima, ia fokus pada area di atas peti yang bertepatan dengan dada jenazah. Di sana, ia melihat ada celah kecil di antara papan-papan peti, seolah ada ruang yang sengaja dibuat. Kisrun meletakkan paculnya dan menggunakan ujung keris kujangnya. Ia menusukkan ujung bilah itu ke celah, mengungkitnya dengan hati-hati. Ia merasakan bilah keris mengenai sesuatu yang lunak dan terbungkus. Dengan napas tertahan, Kisrun menggunakan ujung bilah keris itu untuk mengorek benda tersebut keluar dari celah peti. Saat benda itu keluar, jeritan kolektif menggema di seluruh pemakaman. Itu bukan jeritan sedih, melainkan jeritan kemarahan dan kehilangan. Jeritan itu begitu kuat hingga Kisrun merasakan telinganya berdenging dan darahnya serasa membeku. Di tangannya, ia memegang sebuah paket kecil, seukuran kepalan tangan, terbungkus kain mori yang sudah menghitam karena minyak dan cairan ritual. Ketika Kisrun membukanya, di bawah cahaya senter redup, ia melihat isinya, sebuah tulang kering jari manusia yang sangat kecil, diikat dengan beberapa helai rambut panjang Pak Hardi, dan di dalamnya terselip sebuah gulungan perkamen kulit yang sudah kering dan rapuh. Inilah kuncinya. Inilah pusaka tumbal yang mengikat 4 peliharaan itu pada kontrak pesugihan Pak Hardi. Tangisan bayi yang ia dengar, desisan ular, tawa sinis, dan geraman, semuanya terikat pada tulang jari tumbal ini. Di atas liang lahat, bayangan-bayangan itu kini menjadi lebih padat, berputar liar, menyadari bahwa kunci mereka telah dicuri. Kisrun tahu, ia harus menghancurkan benda ini secepatnya. Jeritan kolektif dari 4 makhluk itu tidak lagi hanya suara. Kisrun kini bisa melihat, atau setidaknya merasakan dengan jelas, wujud mereka yang mulai memadat di sekitar lubang kuburan. Di satu sisi, tampak sosok tinggi besar, hitam pekat dengan mata merah menyala, genderuwo, yang menggeram, mencoba menahan Kisrun dengan tekanan udara yang mencekik. Di sisi lain, bayangan wanita dengan rambut panjang dan tawa menyayat terbang rendah, Wewe Gombel, menjanjikan kekayaan jika Kisrun menyerahkan pusaka itu. Namun, yang paling mengancam adalah Banaspati. Sosoknya kini berubah menjadi api yang dingin, meliuk-liuk di udara seperti ular raksasa yang siap menyambar. Sementara itu, tangisan tumbal bayi terasa seperti pisau yang mengiris hati, menguras energi Kisrun dengan rasa duka yang mendalam. Kisrun tidak punya waktu untuk takut. Jika ia tidak segera menimbun kembali liang lahat dan menghancurkan benda tumbal itu, ia akan mati diterkam di sana. Dengan tulang jari dan perkamen di satu tangan, Kisrun mengeluarkan keris kujang sepenuhnya di tangan yang lain. Bilah keris itu bersinar samar, cahayanya bukan untuk membakar, melainkan untuk memurnikan. Cahaya hangat itu membuat bayangan di sekitar Kisrun terasa sakit dan bergetar. Lepaskan. Kalian sudah bebas. Tuannya sudah mati. Ini perjanjiannya, teriak Kisrun, suaranya parau dan gemetar, tetapi dipenuhi tekad. Teriakan itu justru memicu amarah genderuwo. Sosok raksasa itu mengayunkan tangan gaibnya, menciptakan hembusan angin yang sangat kuat, menerbangkan pasir dan tanah ke wajah Kisrun. Kisrun terlempar ke belakang, punggungnya menghantam tanah gundukan. Keris kujang terlepas dari genggamannya, jatuh terperosok ke tepi liang lahat. Saat itu terjadi, cahaya pelindung keris menghilang. Keempat makhluk itu langsung menerjang. Wewe Gombel menembakkan tawa yang memekakan telinga, Banaspati berdesis, dan kobaran api dinginnya mendekati tubuh Kisrun. Dalam kepanikan,
Kisrun merangkak cepat, mencari kerisnya. Ia tidak boleh kehilangan pusaka itu. Ia berhasil meraih gagang keris kujang, dan begitu kulitnya menyentuh hulu keris, ia merasakan kekuatan baru mengalir, bukan kekuatan fisik, melainkan ilmu jawara yang ditransfer melalui pusaka itu. Ia teringat akan kata-kata Pak Karmin, hormati mereka, jangan takut. Dengan napas terengah-engah, Kisrun bangkit. Ia mengambil tulang jari tumbal itu dan meletakkannya di atas batu besar terdekat. Di atas tulang itu, ia letakkan perkamen gulungan yang merupakan kontrak pesugihan. Ia harus menghancurkannya. Menggunakan seluruh tenaganya, Kisrun mengangkat keris kujang. Ia tidak menggunakan keris itu sebagai senjata, tetapi sebagai palu pemurnian. Sambil memejamkan mata, ia menjatuhkan keris kujang itu sekuat tenaga ke atas tulang jari dan perkamen yang terletak di atas batu. Klang! Suara benturan logam dengan batu itu menghasilkan kilatan cahaya putih yang sangat terang, menyebar ke seluruh pemakaman, menerangi setiap nisan dan pohon Kamboja. Kilatan itu disertai dengan jeritan yang mengerikan dari keempat entitas. Jeritan itu tidak lagi marah atau mengancam, melainkan jeritan kesakitan dan pelepasan. Dalam sekejap, 4 sosok bayangan di atas kuburan itu buyar. Mereka tidak hancur, tetapi terlepas, berubah menjadi 4 gumpalan cahaya kecil, 1 merah, banaspati, 1 hitam pekat, genderuwo, 1 kuning pucat, wewe gombel, dan 1 putih bersih, tumbal bayi. Gumpalan cahaya itu kemudian melayang tinggi, berputar sekali di atas makam Pak Hardi, seolah memberikan penghormatan terakhir yang menyedihkan, sebelum akhirnya menghilang ke langit malam. Kuburan Pak Hardi kembali sunyi. Hanya ada Kisrun, terengah-engah, dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, dan keris kujang yang kini kembali dingin, tergeletak di samping tulang jari dan perkamen yang kini telah hancur berkeping-keping. Seluruh tubuh Kisrun terasa remuk, seolah ia baru saja bertarung bukan dengan entitas gaib, melainkan dengan batu dan baja. Keringatnya bercampur dengan lumpur tanah galian, dan napasnya masih terengah-engah, meskipun pemakaman kini sunyi. Hanya suara jangkrik yang mulai kembali terdengar, seolah alam semesta baru saja diizinkan bernapas lega. Kisrun segera bangkit. Tugasnya belum selesai. Ia harus menimbun kembali kuburan itu sebelum fajar menyingsing. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menggunakan sekopnya untuk menarik tanah kembali ke dalam lubang. Tanah timbunan itu, yang tadinya terasa berat dan menolak, kini terasa gembur dan kooperatif. Seolah-olah bumi sendiri lega karena beban pesugihan itu telah diangkat. Ia bekerja secepat mungkin, merapikan gundukan tanah di atas makam Pak Hardi hingga kembali tampak normal dan tidak tersentuh. Ia menggunakan paculnya untuk menepuk-nepuk tanah dengan hati-hati, berusaha keras menyamarkan jejak kegiatannya yang terlarang. Ia adalah penggali kubur terbaik di desa, dan malam ini, keahliannya dipakai untuk menutupi kebenaran demi kebaikan. Setelah gundukan makam kembali rapi, Kisrun berlutut di samping batu tempat ia menghancurkan tumbal. Ia mencari sisa-sisa tulang jari dan perkamen yang hancur, namun ia tidak menemukan apapun. Puing-puing itu telah lenyap, diserap oleh batu itu atau mungkin ditarik oleh energi pemurnian keris. Hanya noda hitam pekat yang tersisa di permukaan batu, bukti bisu atas pertempuran spiritual yang baru saja terjadi. Kisrun meraih keris kujang yang tergeletak di sampingnya. Bilahnya kini terasa dingin, tidak lagi memancarkan kehangatan perlindungan atau denyutan panduan. Pusaka itu terasa sunyi, seolah-olah tujuannya untuk malam itu telah terpenuhi. Kisrun menyarungkan kembali keris itu dan menyelipkannya di pinggang. Ia menyadari bahwa keris itu adalah titipan takdir, bukan sekadar jimat. Ia menoleh ke seluruh pemakaman.
Dingin yang mencekik dan aura kegelisahan yang selama ini ia rasakan di sekitar makam Pak Hardi, kini hilang sepenuhnya. Makam itu terasa damai, meskipun jenazah di dalamnya adalah seorang pelaku dosa besar. Jiwa-jiwa yang terikat telah dilepaskan. Perasaan lega yang membanjiri Kisrun begitu besar hingga ia menangis dalam diam. Air mata itu bukan karena takut, melainkan karena kelegaan dan pemahaman yang mendalam. Ia, Kisrun, pemuda putus sekolah yang dipaksa menggali kubur karena kemiskinan, ternyata telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang kaya atau berilmu sekalipun, membayar hutang spiritual yang diabaikan oleh kematian. Saat rona jingga fajar mulai muncul di ufuk timur, Kisrun meninggalkan pemakaman. Ia berjalan pulang dengan langkah yang jauh lebih ringan daripada saat ia datang. Meskipun fisiknya lelah, batinnya terasa lapang. Ia harus menemui Pak Karmin. Ia harus mengakui perbuatannya yang tabu, membongkar kuburan, dan menjelaskan bahwa tindakannya itu adalah satu-satunya cara untuk membawa kedamaian. Fajar baru saja pecah ketika Kisrun tiba di teras rumah Pak Karmin. Aroma kopi hitam dan tembakau kretek menyambutnya. Pak Karmin sedang duduk di kursi bambu, matanya yang tajam menatap Kisrun seolah sudah menunggunya semalaman. "Duduk, nak," kata Pak Karmin, tanpa basa-basi, tanpa perlu Kisrun mengetuk pintu. Ekspresinya tidak marah, melainkan penuh kelegaan yang tersembunyi. Kisrun duduk, langsung mengeluarkan keris kujang dari balik bajunya dan meletakkannya di atas meja. Lumpur kering masih menempel di sekujur pakaiannya. "Maafkan saya, Pak Karmin. Saya melanggar aturan. Tadi malam, saya membongkar kembali kuburan Pak Hardi. Aku Kisrun," suaranya pelan dan penuh penyesalan. "Saya mendapat petunjuk dari pusaka ini. Saya temukan tumbal yang mengikat 4 peliharaan Pak Hardi. Saya hancurkan. Mereka sudah pergi." Keheningan melingkupi mereka. Pak Karmin menatap keris kecil itu, lalu beralih menatap Kisrun. "Aku tahu, Kisrun. Aku tahu kau akan melakukannya," kata Pak Karmin. "Begitu kau cerita tentang 4 suara itu, aku tahu takdirmu sudah memilihmu. Dan aku tahu pusaka Mbah Holil akan membimbingmu." Pak Karmin mengambil keris kujang itu. "Pusaka ini adalah pusaka penjaga tanah yang diamanahkan turun-temurun. Mbah Holil hanya pemegang terakhirnya, dan ia sengaja meletakkannya agar bertemu denganmu, penggali kubur yang bersih hatinya. Kau bukan lagi hanya penggali kubur, Kisrun. Mulai hari ini, kaulah penjaga yang baru. Kau ditunjuk langsung oleh takdir dan pusaka Mbah Holil. Tugasmu adalah memastikan bahwa mereka yang dikuburkan di tanah ini benar-benar menemukan kedamaian," ucap Pak Karmin dengan nada hikmat. Pak Karmin kemudian menjelaskan konsekuensi pelepasan makhluk itu. "Mereka bebas, Kisrun. Tapi ingat, mereka adalah energi jahat. Mereka kini berkeliaran di desa. Wewe Gombel mungkin akan merayu orang-orang serakah, genderuwo akan mengganggu harta. Tugasmu sebagai penjaga baru dimulai. Persiapkan dirimu." Tepat seperti yang diperingatkan Pak Karmin, beberapa hari setelah pembebasan 4 makhluk itu, desa menjadi panik. Bukan karena hantu kuburan, melainkan karena kekacauan yang diciptakan oleh entitas yang kini bebas dan berkeliaran. Pak RT Somad yang serakah, mengeluh hartanya sering berpindah tempat dan istrinya mendengar tangisan bayi yang memilukan di rumah, ulah tumbal bayi yang kini menargetkan ketamakan. Kemudian, para gadis remaja desa mulai sering kesurupan, berteriak dan tertawa melengking, menunjukkan gangguan wewe gombel yang mencari inang baru. Puncaknya, sebuah pohon beringin tua di pinggir desa tumbang di tengah malam buta dengan suara geraman berat, jelas ulah genderuwo yang marah.
Warga desa, yang bingung dan takut, mendatangi satu-satunya orang yang mereka tahu berurusan dengan kematian dan rahasia gaib, Kisrun, si penggali kubur. Mereka datang bukan dengan marah, melainkan dengan memelas. Kisrun, tolonglah. Ada apa dengan desa kita? Semua kacau. Kisrun tahu ia harus bertindak sebagai penjaga. Ia tidak bisa menceritakan tentang pusaka atau pembongkaran kuburan. Ia hanya perlu menenangkan tanah yang kini gelisah. Kisrun mengambil keris kujang yang tersembunyi. Ia memejamkan mata, memusatkan niat, dan menggunakan ilmu terawangan sederhana yang diajarkan Pak Karmin. Ia melihat dengan jelas 3 titik energi gelap yang berbeda di desa. Mereka bergerak liar, meningkatkan kekacauan. Ini adalah energi yang tidak pada tempatnya. Desa kita butuh pembersihan tanah, ujar Kisrun, suaranya tenang. Saya akan bantu, tapi jangan ada yang mengikuti saya. Kalian harus percaya bahwa saya akan membawa kembali kedamaian. Malamnya, Kisrun berkeliling desa, keris kujang di tangannya. Ia harus berhadapan dengan makhluk-makhluk yang pernah ia bebaskan. Ia tidak melawan, tetapi menawarkan jalan. Di reruntuhan pohon beringin, ia mengarahkan keris ke tanah yang bekas terantuk genderuwo. Pusaka itu bersinar. Aku membebaskanmu dari tuanmu. Jangan buat tuan baru dari orang-orang lemah ini. Pulanglah ke tempat asalmu. Di rumah Pak RT, ia hanya berdiri di ambang pintu, memancarkan aura keris yang hangat. Tangisan bayi itu lenyap seketika, dan gangguan barang-barang berhenti. Dengan berjalan kaki, Kisrun berhasil meredakan gelombang teror pertama. Ia tidak menggunakan kekuatan, melainkan otoritas jawara yang kini dimilikinya, otoritas seorang penjaga yang diakui oleh makhluk-makhluk di kedua alam. Setelah intervensi Kisrun, kekacauan di desa mereda. Warga tidak mengerti bagaimana Kisrun melakukannya, tetapi mereka merasakan perubahan drastis. Energi negatif itu menghilang. Mereka kini memandang Kisrun, si pemuda putus sekolah yang bekerja dengan pacul, dengan rasa hormat dan sedikit ketakutan. Klimaks spiritual Kisrun telah usai. Ia berhasil menemukan pusaka jawara, menghadapi entitas jahat pesugihan, menghancurkan kutukan yang mengikat mereka, dan menstabilkan desa dari konsekuensi kebebasan makhluk-makhluk itu. Namun, ada satu tugas terakhir yang harus ia lakukan untuk mengakhiri urusan ini sepenuhnya, memastikan jenazah Pak Hardi benar-benar tenang. Beberapa hari kemudian, Kisrun kembali ke kuburan Pak Hardi, membawa air bunga dan menyan. Ia berdiri di samping makam yang kini sunyi. Dengan mata yang kini bisa merasakan energi, ia menatap gundukan tanah itu. Ia melihat aura di sekitar makam Pak Hardi. Aura itu tidak lagi gelap dan bergejolak, tetapi juga belum sepenuhnya damai. Masih ada gumpalan kekhawatiran di sekitarnya. Kisrun menyadari bahwa meskipun ia telah menghancurkan kontrak dan melepaskan peliharaan, dosa Pak Hardi masih membebaninya di alam kubur. Kisrun tidak bisa menghapus dosa itu, tetapi ia bisa memberikan salam perpisahan terakhir sebagai seorang penjaga. Ia mengeluarkan keris kujang. Ia tidak menggunakannya untuk menyerang atau memurnikan, tetapi sebagai alat komunikasi. Sambil membungkuk di atas makam, Kisrun berbicara pelan, seolah berbicara dengan ayahnya sendiri. Pak Hardi. Saya Kisrun. Saya yang menggali kubur Bapak, dan saya yang melepaskan ikatan Bapak dengan perjanjian gelap itu. Makhluk-makhluk yang Bapak ikat, kini sudah bebas. Mereka tidak lagi menuntut Bapak. Sekarang Bapak sendirian, berhadapan dengan Yang Maha Kuasa. Kisrun menaburkan bunga. Tugas saya di tanah ini sudah selesai. Semoga Bapak diampuni.
Semoga tanah ini tidak lagi membawa beban kutukan Bapak. Saat Kisrun berbicara, ia merasakan tekanan udara di sekitar makam mereda sepenuhnya. Aura kekhawatiran yang tersisa itu lenyap, digantikan oleh keheningan total. Jenazah Pak Hardi, yang tadinya terikat oleh kontrak duniawi, kini benar-benar diserahkan kepada alam baka. Mulai saat itu, makam Pak Hardi menjadi sama sunyinya dengan makam-makam lain. Kisrun, si penggali kubur yang putus sekolah, berhasil melepaskan kutukan pesugihan yang bahkan tidak dapat diselesaikan oleh kematian. Setelah peristiwa pelepasan kutukan itu, hidup Kisrun kembali pada rutinitasnya, namun dengan bobot yang berbeda. Tahun 2007 menjelang, dan Kisrun yang berusia 19 tahun telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya, kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan Pak Hardi, melainkan didapatkan melalui perjuangan batin. Kisrun tetap menjadi penggali kubur. Namun, kini ia bekerja sendiri. Pak Karmin telah mengundurkan diri sepenuhnya dari pekerjaan itu. "Tugasku sudah selesai, Nak," ujar Pak Karmin suatu pagi. "Pusaka telah menemukan penjaga baru. Tanggung jawabku kini hanya memastikan kamu tidak tersesat." Pak Karmin kini menjadi mentor spiritual Kisrun, mengajarinya lebih banyak tentang ilmu Jawa kuno dan menjaga pusaka. Ia mengajarkan cara menyelaraskan energi keris kujang dengan energi alam, dan yang paling penting, cara memisahkan urusan duniawi dengan urusan gaib. Status Kisrun di desa pun berubah dramatis. Ia tetaplah Kisrun, pemuda lugu yang dulu putus sekolah, dengan pakaian lusuh yang selalu berbau tanah. Namun, warga desa kini memandangnya dengan rasa hormat yang mendalam, bercampur sedikit ketakutan yang sehat. Mereka tidak lagi hanya memanggilnya penggali kubur, melainkan Mas Kisrun. Ketika ada kejadian aneh di desa, misalnya sumur yang tiba-tiba mengering atau ternak yang sakit mendadak, warga tidak lagi lari ke kiai, melainkan mendatangi Kisrun. Kisrun tidak pernah meminta imbalan uang atas pertolongannya. Ia hanya meminta persembahan sederhana berupa bunga 7 rupa dan doa ketenangan. Ia menggunakan keris kujang sebagai alat penyeimbang, meredakan energi negatif, bukan mengusir hantu. Kehidupan ekonomi keluarga Kisrun pun mulai membaik, bukan karena uang pesugihan, melainkan karena keberkahan. Warga desa yang dibantu oleh Kisrun selalu memberinya hasil panen terbaik. Upah menggali kubur pun selalu lebih dari cukup. Ayahnya, Pak Dullah, telah pulih sepenuhnya, meskipun ia tetap tidak diizinkan Kisrun bekerja keras. Kisrun juga menggunakan uangnya untuk melakukan sesuatu yang selalu ia impikan, membeli buku. Setiap kali ada kesempatan ke kota, ia menyempatkan diri membeli buku-buku bekas, mulai dari buku cerita hingga buku pelajaran matematika yang dulu ia sukai. Malam harinya, setelah pulang dari pemakaman, ia akan duduk di bawah lampu minyaknya, membaca dan belajar. Ia tidak bisa lagi mendapatkan ijazah SMP, tetapi ia bisa mendapatkan ilmu untuk dirinya sendiri. Keris kujang yang tadinya ia anggap sebagai beban, kini telah menjadi bagian dari dirinya. Pusaka itu tidak pernah memberinya kekayaan, tetapi memberinya tujuan dan otoritas yang jauh lebih berharga. Kisrun akhirnya menyadari takdirnya. Ia tidak ditakdirkan menjadi buruh tani, atau bahkan guru seperti yang ia impikan dulu. Ia ditakdirkan menjadi penjaga perbatasan, sosok yang menjaga keseimbangan antara tanah kehidupan dan tanah kematian di desa kecilnya. Ia adalah penggali kubur yang menggali liang lahat bagi tubuh, sekaligus jawara spiritual yang memastikan kedamaian bagi jiwa-jiwa. Setelah peristiwa pelepasan kutukan itu, hidup Kisrun kembali pada rutinitasnya, namun dengan bobot yang berbeda. Tahun 2007 menjelang, dan Kisrun yang berusia 19 tahun telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya, kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan Pak Hardi,
melainkan didapatkan melalui perjuangan batin. Kisrun tetap menjadi penggali kubur. Namun, kini ia bekerja sendiri. Pak Karmin telah mengundurkan diri sepenuhnya dari pekerjaan itu. "Tugasku sudah selesai, Nak," ujar Pak Karmin suatu pagi. "Pusaka telah menemukan penjaga baru. Tanggung jawabku kini hanya memastikan kamu tidak tersesat." Pak Karmin kini menjadi mentor spiritual Kisrun, mengajarinya lebih banyak tentang ilmu Jawa kuno dan menjaga pusaka. Ia mengajarkan cara menyelaraskan energi keris kujang dengan energi alam, dan yang paling penting, cara memisahkan urusan duniawi dengan urusan gaib. Status Kisrun di desa pun berubah drastis. Ia tetaplah Kisrun, pemuda lugu yang dulu putus sekolah, dengan pakaian lusuh yang selalu berbau tanah. Namun, warga desa kini memandangnya dengan rasa hormat yang mendalam, bercampur sedikit ketakutan yang sehat. Mereka tidak lagi hanya memanggilnya penggali kubur, melainkan Mas Kisrun. Ketika ada kejadian aneh di desa, misalnya sumur yang tiba-tiba mengering atau ternak yang sakit mendadak, warga tidak lagi lari ke kiai, melainkan mendatangi Kisrun. Kisrun tidak pernah meminta imbalan uang atas pertolongannya. Ia hanya meminta persembahan sederhana berupa bunga 7 rupa dan doa ketenangan. Ia menggunakan keris kujang sebagai alat penyeimbang, meredakan energi negatif, bukan mengusir hantu. Kehidupan ekonomi keluarga Kisrun pun mulai membaik, bukan karena uang pesugihan, melainkan karena keberkahan. Warga desa yang dibantu oleh Kisrun selalu memberinya hasil panen terbaik. Upah menggali kubur pun selalu lebih dari cukup. Ayahnya, Pak Dullah, telah pulih sepenuhnya, meskipun ia tetap tidak diizinkan Kisrun bekerja keras. Kisrun juga menggunakan uangnya untuk melakukan sesuatu yang selalu ia impikan, membeli buku. Setiap kali ada kesempatan ke kota, ia menyempatkan diri membeli buku-buku bekas, mulai dari buku cerita hingga buku pelajaran matematika yang dulu ia sukai. Malam harinya, setelah pulang dari pemakaman, ia akan duduk di bawah lampu minyaknya, membaca dan belajar. Ia tidak bisa lagi mendapatkan ijazah SMP, tetapi ia bisa mendapatkan ilmu untuk dirinya sendiri. Keris kujang yang tadinya ia anggap sebagai beban, kini telah menjadi bagian dari dirinya. Pusaka itu tidak pernah memberinya kekayaan, tetapi memberinya tujuan dan otoritas yang jauh lebih berharga. Kisrun akhirnya menyadari takdirnya. Ia tidak ditakdirkan menjadi buruh tani, atau bahkan guru seperti yang ia impikan dulu. Ia ditakdirkan menjadi penjaga perbatasan, sosok yang menjaga keseimbangan antara tanah kehidupan dan tanah kematian di desa kecilnya. Ia adalah penggali kubur yang menggali liang lahat bagi tubuh, sekaligus jawara spiritual yang memastikan kedamaian bagi jiwa-jiwa. Bertahun-tahun berlalu. Kisrun kini adalah pria dewasa berusia 20-an. Ia masih menggali kubur, masih menjadi penjaga tanah. Ia memiliki aura ketenangan yang luar biasa, membuat orang-orang muda segan dan orang tua menghormati. Suatu malam, Kisrun sedang duduk sendirian di pemakaman, melakukan ritual pembersihan sederhana. Ia meletakkan keris kujang di atas pangkuannya dan menutup mata. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran. Udara di sekitarnya terasa hangat, persis seperti saat pertama kali ia menemukan pusaka itu. Ia membuka mata. Di depannya, samar-samar, berdiri sosok yang ia kenali, jawara misterius yang memberinya keris. Sosok itu tampak lebih bercahaya, tidak lagi seperti bayangan, melainkan seperti cahaya yang berbentuk manusia. Jawara itu tersenyum, senyum penuh kebanggaan. "Kau telah menyelesaikan tugasmu, Kisrun. Tanah ini tenang. Kau telah memurnikan pusaka dan membebaskan yang terikat," kata jawara itu,
suaranya kini terasa seperti bisikan angin yang menenangkan. "Saya hanya menjalankan takdir, Guru," jawab Kisrun, menunduk hormat. "Pusaka ini telah menyerap niat murnimu." "Ingatlah," ujar jawara itu, suaranya tegas. "Kekuatan terbesar bukan pada keris, melainkan pada hati yang tulus saat kau memilih pacul demi kehormatan orang tua, meninggalkan bangku sekolah. Kisrun, jangan pernah merasa malu atas keputusanmu di tahun 2002 itu. Justru karena kepahitan itu, kau menjadi penjaga. Itu adalah harga yang kau bayar untuk kemuliaan ini." Jawara itu memberi hormat terakhir dan perlahan menghilang bersama kehangatan yang dibawanya. Kisrun menatap keris kujang di tangannya. Ia mengerti. Ia tidak butuh ijazah atau kekayaan untuk menjadi mulia. Pengalaman pahitnya telah menempanya menjadi sesuatu yang lebih hebat dari sekadar guru atau pengusaha. Ia adalah penjaga yang menjaga keutuhan spiritual desanya. Kisrun kembali ke rumah, di mana ayahnya sedang menunggu. Ia meletakkan keris di tempat amannya, lalu duduk di samping ayahnya. Kisrun yang putus sekolah di tahun 2002 kini adalah Kisrun yang damai dan terhormat di tahun-tahun berikutnya. Ia memegang paculnya dengan bangga, karena ia tahu, di balik setiap liang lahat yang ia gali, ada kedamaian yang ia jaga.